Salam sejahtera bagi kita semua, adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina. Persiapkanlah kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah remaja tingkat rayon ini akan dipimpin oleh Kak Joyce Longkeng. Dalam persiapan, mari kita menyanyi bersama-sama dalam Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Di hari ini Tuhan telah menuntun akan segala tugas kerja aktivitas kami. Dan saat ini Tuhan, selaku pembina remaja, bersama dengan anak-anak remaja yang ada di Jemaat Immanuel Sendangan, wilayah Sonder, kami hendak beribadah kepada Tuhan. Kami hendak memuji mengagungkan kebesaran kasih Tuhan. Karena itu biar Engkau kiranya yang akan memberkati persekutuan kami di saat ini, agar berkenan di hadapan Tuhan, boleh menjadi ibadah yang kudus, yang sejati, bahkan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah ibadah kami saat ini boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan menyanyi Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Pembina remaja dan adik-adik remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita akan membaca Alkitab, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang telah Engkau berikan dalam kami menjalani kehidupan kami.
Namun kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, banyak kali kami melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami kurang mampu untuk taat dan setia pada perintah dan peringatan Tuhan. Karena itu kami bermohon, Engkau kiranya yang akan mengampuni setiap bentuk pelanggaran dan dosa kami yang kami lakukan di sepanjang kehidupan kami, agar layaklah kami di hadapan Tuhan. Kami bermohon, Engkau kiranya yang akan memberkati, membaharui, memulihkan keadaan kami, dalam hati kami, pikiran, perkataan, dan perbuatan, agar kami mampu menyatakan dan menunjukkan sikap hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kami percaya pengampunan akan Engkau beri bagi kami, dan pengampunan itulah yang akan memulihkan keadaan kami. Sambil kami pun bermohon, Tuhan mengajar kami untuk mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain. Kami akan belajar firman-Mu. Mari Engkau kiranya yang akan menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti, memahami apa yang akan kami baca, apa yang akan kami pelajari dalam firman-Mu. Berfirman bagi kami Tuhan, karena saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembina remaja dan anak-anak remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita akan membaca Alkitab yang terambil dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, dalam Kitab Matius 25 ayat 35 sampai ayat 39. Sekali lagi Matius 25 ayat 35 sampai 39. Demikian bunyinya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Demikianlah pembacaan Alkitab saat ini. Dan kita akan sambut dengan menyanyi, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Saat ini
Pembina remaja dan adik-adik remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan hari ini mengajarkan kita menghayati bagaimana kita mewujudkan kesetiaan dan pelayanan kepada Tuhan Yesus Kristus melalui pelayanan kepada sesama manusia. Bacaan kali ini tidak lepas dari ayat-ayat sebelumnya yang melatar belakangi ayat ini. Ayat ini didukung dengan pembacaan ayat sebelumnya, yaitu dalam ayat 34, di mana setelah melewati proses pemisahan seorang demi seorang dalam dua kelompok, yaitu kelompok kiri dan kelompok kanan. Kelompok kanan dilambangkan dengan domba yang mengkiaskan mereka yang diberkati dan yang siap menerima kerajaan Allah. Sedangkan di kelompok kiri dilambangkan dengan kambing yang mengkiaskan orang-orang terkutuk dan yang hendak dienyahkan ke dalam api yang kekal. Pembina remaja dan adik-adik remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan saat ini hendak menyatakan bahwa Tuhan seringkali ada dalam kehidupan orang yang lapar dan yang haus, orang asing yang membutuhkan tumpangan, orang yang telanjang yang membutuhkan pakaian, orang yang sakit yang membutuhkan lawatan, dan orang yang terpenjara yang membutuhkan kunjungan. Sekalipun apa yang disampaikan Tuhan Allah sebagai Raja dalam ayat 35 dan 36 mendapatkan respon berupa pertanyaan dari orang yang dikelompokkan di sebelah kanan. Karena secara kasat mata mereka tidak pernah melihat Tuhan ada dalam situasi seperti yang ia sampaikan. Dan ini pun membuktikan bahwa ia sebagai Tuhan Allah, bahkan sebagai Raja, tidak selalu tinggal dalam kemuliaan dan keagungan di sorga, yaitu suatu jarak yang sangat jauh dan tak terjangkau oleh kemampuan manusia. Namun oleh kuasanya mewujudkan kehadirannya dalam kehidupan orang-orang yang sangat dekat dengan manusia, yang bisa saja ada di sekitar kita dan sangat dekat dengan kita, namun mungkin seringkali terlupakan oleh kita. Karena itu, ia mengatakan pada ayat selanjutnya bahwa apa yang kamu buat bagi orang-orang yang membutuhkan hal-hal yang disampaikan oleh Sang Raja, mereka telah melakukannya untuk Tuhan. Pembina remaja dan adik-adik remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jadi dalam hal ini kita jangan menganggap sepele atau menganggap tidak penting melakukan hal-hal yang kelihatan kecil tetapi membawa dampak besar dalam kehidupan kita. Situasi kali ini yang dihadapi oleh dunia, oleh negara kita, oleh provinsi dan kabupaten kita, yaitu adanya pandemi COVID-19, membawa dampak yang sangat besar bagi sisi-sisi kehidupan manusia. Bahkan ada orang-orang yang hidup di sekitar kita yang mungkin merasakan besarnya dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini. Entahkah itu berdampak pada ekonomi, di dalamnya usaha yang dijalankan, pekerjaan, dan bisa saja berdampak pada kondisi dan situasi dalam keluarga. Firman inilah yang hendak diperdengarkan kepada kita, agar kita bisa belajar dari apa yang menjadi kesaksian dalam Roma 15 ayat 26, yang mengatakan bahwa jemaat Makedonia yang dengan tulus ikhlas membantu jemaat Yerusalem yang menderita bencana, sekalipun mereka pada waktu itu hidup dalam kesusahan. Pembina remaja dan adik-adik remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita mungkin belum punya cukup tenaga sebagai remaja gereja untuk bertindak memberikan bantuan, karena kita pun masih dalam tanggung jawab orang tua kita. Tapi ingat,
Tuhan kita tidak pernah diam. Ketika kita mau membagi penderitaan orang lain lewat doa dan tindakan nyata, maka Tuhan akan turut bertindak. Bertindaklah sekalipun dalam keterbatasan kita. Tentu kita masih ingat sebuah lirik dalam lagu yang mengatakan kata-kata demikian. Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah, Tuhan tak diam. Dia mendengar setiap seruan doa. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Kini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Menjadi tangan bagi Tuhan bukan hanya di saat kita sudah punya segalanya. Menjadi tangan bagi Tuhan sekalipun kita belum punya segalanya. Karena Tuhan akan bekerja indah pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan dan terpujilah firman-Nya yang kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ketika kesempatan yang Engkau beri bagi kami selaku pembina remaja dan anak-anak remaja yang ada di Jemaat Immanuel Sendangan, wilayah Sonder. Kami boleh bersama mengambil kesempatan ini beribadah kepada Tuhan. Biar Tuhan memberkati apa yang kami lakukan saat ini. Dan kami percaya Tuhan akan terus menyertai, Tuhan akan terus memampukan kami untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami baca dan kami belajar di dalamnya. Mengingatkan kepada kami bahwa saat ini dalam situasi kondisi yang sedang dihadapi oleh dunia, termasuk yang dihadapi oleh bangsa kami, provinsi kami, kabupaten kami, bahkan tidak menutup kemungkinan sedang mengancam kehidupan kami yang ada di desa-desa kami masing-masing, yang ada di Kecamatan Sonder saat ini. Dengan adanya pandemi COVID-19, Engkau tahu bahwa kami diingatkan dalam firman-Mu untuk mampu berbuat, bertindak, mampu menjadi tangan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Sekalipun mungkin kami punya keterbatasan, kami punya ketidakmampuan banyak hal, tapi ketika kami mau mendoakan dan terus bertindak dengan tindakan nyata, memberikan bantuan yang sesuai dengan kemampuan kami, maka Tuhan akan bekerja dan Tuhan tidak akan tinggal diam. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa bagi Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Immanuel Sendangan. Diberkatilah segala program pelayanan yang dilakukan dan yang sedang dijalankan. Berdoa bagi penatua remaja yang saat ini menjalankan tanggung jawab membimbing, mengarahkan pembina dan adik-adik remaja dalam pelayanan ini. Teruslah diberkati, diberikan kesehatan, kekuatan, diberkati pekerjaan, diberkati keluarga dan segala sesuatu yang dikerjakan. Biarlah dikerjakan dengan segala baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sambil berdoa bersama juga Tuhan, bagi para pembina remaja, adik-adik remaja, biarlah mereka tetap diberkati oleh Tuhan dalam segala tugas kerja aktivitas mereka. Sekalipun saat ini dalam pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan akan menjaga, memelihara dan melindungi mereka semua dalam segala tugas kerja dan tanggung jawab mereka. Kami percaya kehidupan kami ada di tangan Tuhan. Terus berdoa bagi pandemi COVID-19 saat ini Tuhan. Adanya virus corona, Tuhan kami mohon, jaga dan lindungilah kami senantiasa Tuhan.
dari ancaman virus corona ini. Kami bermohon biarlah tangan Tuhan sendiri yang akan diulurkan bagi kami semua, sehingga berharaplah kami akan segera berakhir pandemi COVID-19 ini. Namun ingatkan kami Tuhan, untuk bukan karena kekuatan kami, bukan karena keinginan kami, tapi biarlah kehendak Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Sambil kami bermohon, Tuhan terus melindungi dan menjagai kehidupan kami di sepanjang kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Sehat kuat, terus diberkati dalam tugas tanggung jawab kami, dalam keseharian kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Dengar dan sempurnakan doa kami Bapa. Kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu, dan kami akan ucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Para pembina dan adik-adik remaja, kita akan akhiri ibadah ini dengan menyanyi bersama-sama Citra Remaja Teladan Gemim. Puji Tuhan, ibadah Rayon Remaja Gemi Immanuel Sendangan Sonder boleh selesai, dan untuk itu disampaikan terima kasih kepada Kak Joyce Longkeng yang telah melayani ibadah ini sekaligus memberitakan firman Tuhan. Terima kasih kepada tim musik yang melayani ibadah ini. Terima kasih juga buat tim RGS Media yang melakukan perekaman dan pengeditan video ibadah untuk hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh kakak-kakak pembina dan seluruh remaja yang telah mengikuti ibadah di tempat masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kita semua.